Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini ya. Kembali lagi di acara paling fenomenal, dimana lagi kalau bukan Tenter bersama Sandra Pangestu. Ya. Nah, jadi hari ini eh, kita kan belajar dasar-dasarnya dulu. Ya, jadi sebelumnya kan aku tuh udah upload itu ya, udah upload soal kan. Sebenarnya salah sih. Sebenarnya kalian belajar ini dulu, baru kalian baca soalnya itu baru bisa paham. Kalau langsung soal kayaknya agak susah juga sih kalau misalnya belum bisa banget. Nah, jadi di sini kita bahas mengenai beban dan belanja aja ya. Pendapatan itu jurnalnya itu sedikit, bisa kalian baca sendiri. Dan pendapatan juga apa ya, kayak nggak semua satker itu punya pendapatan gitu loh, cuma beberapa satker aja kan. Tapi kalau belanja itu kan udah pasti ada kan di setiap satker. Nah, makanya dia itu jurnalnya di sini ada banyak juga dan mungkin akan lebih sering keluar di ujian. Nah, makanya kita pahamin yang belanja aja dulu di sini. Nanti kalau sempat aku bikinin yang pendapatan, dan mungkin yang belanja ini juga kayak kata teman-teman sih agak susah sih. Tapi ya wes lah, yolah kita coba dulu. Nah, yang pendapatan itu cenderung lebih mudah, tapi ya udah tetap harus dipelajarin. Nanti kalau sempat tak bikinin videonya lagi. Nah, jadi langsung aja ya. Yang pertama di sini dulu konsepnya gini. Ketika kalian belanja, itu kalian tentuin dulu. Ketika kalian belanja, kalian tentuin dulu dia ini masuk ke dalam intracontable atau expendable sih. Ketika ada belanja, tentuin dulu transaksinya itu. Nah, intracontable apa? Intracontable itu dia itu berarti nanti akan masuk ke dalam aplikasi Simak BMN, akan diakui sebagai BMN. Oke, itu intracontable. Kalau expendable, nah itu tuh nggak masuk ke dalam aplikasi Simak BMN. Ya, cara bedanya gimana? Nah, kalau intracontable itu mencakup tiga hal, mencakup aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Oke, jadi ketika barang itu merupakan aset tetap, aset lainnya, ataupun aset persediaan, maka dia masuk ke dalam bagian intracontable. Ya, nah selain itu kayak belanja barang, belanja pemeliharaan itu berarti masuk ke dalam kategori expendable yang nggak masuk ke dalam aplikasi Smart BMN, yang nggak diakui sebagai BMN, itu expendable. Oke, sampai sini ya. Kalian nih sambil nulis nih, biar jurnalnya nih sambil ditulis satu-satu gitu loh, karena sebelumnya aku juga masih belum paham kan sebelumnya kan. Nah, setelah aku nulis gini itu jadi lebih paham gitu loh. Coba deh ikutin deh, trust me, paham langsung. Sambil jalannya video ini sambil tulis nih jurnalnya, ini udah aku rangkum juga, tapi ini diperbaikin lagi ya, nanti takutnya ada yang salah atau gimana. Karena nih ya, ini masih rangkuman biasa gitu loh, kayak belum dicocokin juga sama dosen itu gimana. Tapi ya insya Allah ini bener sih sebagian besar sih, tapi nggak sempurna. Oke. Nah, jadi nanti tinggal kalian tentuin aja nih, kalau udah nentuin dia itu barangnya itu intracontable atau expendable, tinggal kalian tentuin di sini ya kan. Ini ada beban belanja yang tidak menghasilkan BMN intracontable, berarti dia expendable. Itu jurnalnya tuh ini. Ya, nah terus ada intracontable. Nah, ini jurnalnya tuh ini gitu loh. Jadi kayak enak gitu loh. Jadi pertama tentuin dulu dia itu apa gitu. Nah, kalian juga sambil nyatet nih. Harus banget nyatet sih kalau mau paham sih. Kalau nggak nyatet tuh lama pahamnya. Sambil nyatet aja enak. Oke, ini ingat-ingat ya, di sebelah kiri, enggak deng, aku gini aja ya, di freeze aja. Di sebelah kiri ini, di sini aku tulis apa sih namanya, buku besar. Kalau di sebelah kanan itu buku besar kas ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini ya, tadi setelah kita nentuin transaksi itu termasuk ke dalam belanja apa ya. Nah, kita masukin jurnalnya. Nah, di sini jurnal yang pertama itu ada jurnal mengenai ya belanja-belanja atau beban expendable. Oke. Nah, yang pertama nih, ini ada jurnal komitmen belanja. Nah, ini jurnal komitmen belanja ini di PMK 212 ya. Itu dia itu jurnal anggaran single entry. Misalnya belanja barang ya tulis dia itu belanja barang. Misalnya belanja apa dia tulis belanja apa di sana gitu ya. Jadi cuma satu aja, nggak usah mikirin temennya apa, nggak usah. Jadi cuma single entry, di debit ya di debit gitu loh. Kalau belanja ini di debit ya berarti di debit ya tulis aja di debit gitu. Contohnya misal kayak gini nih. Ini contoh soal latihan kan. Nah, itu kalau di PMK 212 tuh kayak gitu ya. Dia cuma nulisnya itu aja, satu aja. Nah, ini maaf. Nah, jadi dia nulisnya gini aja, belanja barang di debit gini. Oke. Kalau misalnya ada yang beda sama dosen kalian ya, bukan dari kelas 5 10 nih kalian nih. Ya menyesuaikan aja lah sama dosen lah. Dosen kalian yang paling benar lah pokoknya. Udah. Ikutin aja. Nah,
ini, jadi normalnya kayak gini ya. Jadi tulis aja belanja barang sebesar 800 juta gitu misal. Kalau misalnya dia emang belanja barang, ya kan. Jadi tulis single entry di sana. Nah, kalau buat kelas 510 kemarin tadi itu udah dibahas. Dia itu jadi kalau jurnal komitmen belanja, oh ya komitmen belanja ini belum ada resume tagihan, belum ada SPP, belum ada apa-apa. Jadi cuma yang komitmen kayak apa ya? Oke, kita sepakat akan membeli barang ini. Ibaratnya gitu ya, ibaratnya gitu. Aku nggak tahu sih aslinya tuh gimana. Tapi ibaratnya tuh gitu. Oke, kita akan beli barang ini ya. Oke, komitmen ya. Ya udah. Itu di jurnal di single entry di sini. Oke, intinya ada komitmen, ada kontrak. Itu di sini jurnal komitmen belanja single entry. Oke. Nah, kalau buat kelas 510 ya, atau kalian yang diajak sama dosko, Pak. Doskonya itu Pak Imam kan. Itu berarti jurnalnya di sini ini belanja apa? Nah, ya kurang lebih inilah. Nah, kalau yang sama Dosko itu jurnalnya tuh pakai double entry jurnalnya. Ini aja ya. Jadi jurnalnya gini nih, kalau yang diajak sama Pak Imam kalian bisa ikutin ini. Tadi udah disepakatin di kelas jurnalnya kayak gini. Belanja barang pada di cadangan untuk belanja. Jadi gitu ya, pakai double entry. Tapi kalau misalnya di PMK 212 itu cuma ya belanja barang aja tulisnya single entry tok. Oke. Ya, jadi gitu ya buat kalian yang bukan kelas 510 atau yang gak diajak sama Dosko itu kayak gitu. Oh, nah selanjutnya itu jurnal komitmen belanja. Tadi udah kontrak tuh segala macam tuh. Oh ya, ini kita lagi bahas tentang yang expendable ya barangnya ya. Barang yang nggak masuk ke dalam aplikasi Simak BMN, barang yang nggak diakui sebagai BMN, yang langsung dipakai lah biasanya dia itu. Ya, ini kita lagi bahas tentang expendable. Oke. Nah, ini jadi ketika komitmen belanja, ketika ada kontrak. Nah, ketika barang itu diterima, ketika dia expendable, itu tuh nggak masuk apa ya? Kayak nggak dicatat sini, nggak perlu di jurnal. Tapi kalau di intracontable, kalau misalnya barang itu masuk aplikasi Simak BMN, barang itu aset tetap, barang itu persediaan, barang itu aset lainnya. Nah, itu ketika menerima barangnya ya. Misal kayak ketika membayar nih, bendara membayar gitu. Nah, itu kita terima. Artinya berarti kita jurnal tuh. Itu kalau intracontable. Nah, karena ini expendable, nah berarti di sini nggak di jurnal ya. Ketika menerima barangnya. Nah, dia di jurnal lagi kapan? Di jurnal lagi ketika ini nomor 2 nih. Ada resume tagihan, ada SPP ya, ada validasi SPP di sana ya gitu ya. Nah, tunggu dulu, yang pertama ini yang jurnal komitmen belanja ini ya, ini nanti diilangin, bukan diilangin sih, ibaratnya apa ya, ya diilangin sih, dihilangin. Kalau misalnya tadi single entry doang kan di belanja barang, nah nanti dihilanginnya kapan? Dihilanginnya ketika ada validasi SPP, ketika ada resume tagihan. Jadi tinggal dikreditin aja, yang tadinya debit dikredit atau yang tadinya kredit didebetin gitu. Nah, validasi belanjanya ketika ada SPP-nya kapan ya? Itu ini. Jurnal resume tagihan belanja. Ketika ada resume tagihan belanja, ketika ada SPP. Nah, di sini berarti jurnalnya itu ini dibalikin dulu. Kalau misalnya di sana ada transaksi kontraknya segala macam, itu dibalikin dulu jurnalnya. Ya. Misalnya tadi pakai single entry ya, karena ini kelasku pakai double entry. Kalau tadi itu kan pakai single entry kan. Kalau pakai single entry berarti di sini ini tuh debit kan. Nah, berarti ketika SPP di sini ini tinggal tambahin lagi aja nih. Tambahin lagi di sini. Tambahin lagi berarti kan karena tadi sebelumnya di debit kan. Ini kan validasi SPP kan. Ya udah tambahin lagi di kredit. Belanja barang. Nah, nilainya berapa? Nilainya sebesar ya ketika komitmen belanjanya, misalnya komitmen belanjanya 10.000 ya kreditin di sini 10.000 juga. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan belanja barangnya ini tadi. Ini kan debit nih kredit kan jadi 0 kan. Atau kalau misalnya double entry ya dibalik aja. Kalau misalnya kalian kelas 510 itu dibalik aja, berarti dia pada belanja barang nilainya sama kayak ini. Oke? Ini kita hapus dulu ya. Jadi paham kan kayak gitu kan. Ulang aja kalau misalnya belum paham sambil nyatet ya. Nah, oke, balik lagi ke jurnal nomor 2. Nah, ini jurnal nomor 2. Jurnal ketika ada resume tagihan, ketika ada SPP, ada validasi yang SPP. Nah, maka untuk barang expendable itu ditulisnya seperti ini, beban langsung diakuin sebagai beban, oke? Karena dia kan kayak apa ya? Dia kan belanja barang kan. Bukan belanja persediaan, bukan belanja aset tetap. Jadi kayak apa ya? Barangnya itu langsung dipakai, maka di sini langsung diakuin sebagai beban di sini. Ya.
Beban expendable pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, kenapa belanja yang masih harus dibayar? Ya, belanja yang masih harus dibayar ini dia itu kewajiban. Kenapa? Karena ya ini masih SPP di sini kasusnya. Masih SPP berarti belum ada SP2D, belum ada realisasi belanja. Belum ada uang keluar lah ibaratnya gitu. Nah, maka dari itu di sini ya akunnya ini belanja atau transfer yang masih harus dibayar. Nah, ya. Jadi gitu. Untuk yang jurnal nomor 2 di sini. Ini untuk expendable, ini masih expendable kita bahas di sini. Oke. Jadi gitu ya, filosofi dari jurnal-jurnal ini ada di sini kenapa gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih, di jurnal selanjutnya nih. Nah, nomor 3 ini jurnalnya itu jurnal pembayaran belanja melalui penerbitan SP2D. Nah, ini udah ada SP2D. Ketika ada SP2D, itu artinya ada realisasi belanja. Realisasi belanja itu ditandai dengan yang namanya SP2D. Nah, ketika ada SP2D, biasanya itu buku besar kasnya itu memengaruhi di sini. Dicatat, bukan memengaruhi. Dicatat ya. Ketika ada SP2D, itu dicatat. Biasanya ya, umumnya ya, ini nggak pasti sih. Kalau menurutku sendiri, kayaknya ya, dari kayak transaksinya itu, buku besar kas itu dicatat itu ya ketika ada uang masuk atau uang keluar dari kas umum negara sih. Gitu. Nah, ini ya, berarti ya. Kita lanjut ya. Ini ada realisasi belanja, artinya ada uang yang harus dibayar, yang udah dibayar kan. Nah, maka dari itu di sini posisi belanja atau transfer yang masih harus dibayarnya ini yang tadinya di kredit jadinya di debit. Kenapa? Karena ya udah nggak ada kewajiban kita lagi buat bayar karena di sini udah dibayar gitu loh. Nah, terus ada dikal ditagihkan ke entitas lain di buku besar kasnya ini belanja. Nah, ini belanjanya belanja apa ditulis. Oh ya, untuk di buku besar kas ini kalian nulis 2 digit akun aja. Maksudku yang ini loh, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal 53 dan seterusnya sampai bawah. Ya. Jadi nggak ditulis misalnya kayak di sini di buku besar kas ini nggak ditulis belanja pemeliharaan, nggak. Karena belanja pemeliharaan itu kan bagian daripada belanja barang kan, atau belanja diserahkan ke masyarakat itu bagian dari belanja barang kan. Nggak ditulis belanja untuk diserahkan ke masyarakat, nggak gitu. Jadi di buku besar kas ini ditulisnya itu belanja yang 2 digit aja, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, udah yang seputar itu aja, seputar akun 2 digitnya. Kenapa kayak gitu? Karena lihat nih, ini kan nanti akan mengaruhi apa LRA kan di sini kan, kalian lihat kan. Nah, kita lihat ya di LRA itu gimana sih formatnya sih. Nih LRA kalian lihat sendiri. Nah, dia tuh cuma ada belanja gini doang, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan seterusnya. Itu tinggal tambahin aja nanti belanjanya belanja apa aja. Nah, dia tuh cuma ada kayak gitu doang. Dia tuh nggak ada belanja pemeliharaan, nggak ada. Maka dari itu di bagian buku kas ini ya, ini kita tulis belanja yang 2 digitnya aja. Oke. Nah, lanjut lagi ke SP2D-nya ya. Ini SP2D di buku besar kas kita tulis belanja pada dikal. Nah, dikal ini kalau menurutku sendiri ya, ibaratnya ya ditagihkan ke entitas lain, artinya apa ya? Uang keluar dari kas umum negara. Artinya gitu ya. Simpelnya tuh gitu. Kalau dikal. Kalau dikal itu selalu di kredit. Didel itu selalu di debit. Ya, kalau di instansi ini kan sistem akuntansi instansi kan, bukan bun kan. Ya, jadi gitu ya. Sejauh ini yang aku pahamin sih gitu. Tapi kalau misalnya salah ya wes. Kalau didel itu berarti ada uang masuk ke kas umum negara. Kalau dikal itu ada uang keluar dari kas umum negara. Gitu. Nah, ini terus kalau misalnya ini kan ada nihil juga kan ya. Ini nihil ini sebenarnya apa ya? Ininya di sini ada nihil kan. Nah, kalau misalnya pakai UP gimana? Kalau pakai UP tetap aja ada realisasi belanja pakai UP tetap. Akunnya ini tetap. Tapi kalau misalnya pakai UP ada GUP nihil nanti ya. Kalau ada GUP nihil, ini tambahin lagi jurnalnya nih. Setelah kalian SP2D, tambahin lagi jurnal GUP nihil. Jadi 35 jutanya itu nanti dibalikin. Jadi tambahin utang apa ya? Ya, kalau nggak salah ini sih jurnalnya sih. Jadi nanti kalian tambahin aja tuh ini. Aku lihat dulu ya, kalau misalnya takut salah lupa. Mas belum apa soalnya jurnalnya. Ya kan, uang dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran. Nah, ini. Jadi ketika misalnya dia pembayarannya pakai UP, ya, pembayaran UP dan di sana tuh SP2D GUP nihil. SP2D GUP nihil. Itu kalian tambahin ini nih. Uang dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran. Ini kalau dosenku tuh gini. Tapi aku nggak nemuin ini kenapa kayak gini ya, tapi ini masuk akal. Jadi yang namanya GUP nihil kan ya uangnya kan dibalikin kan, uangnya tuh nggak ada di kita lagi, uangnya tuh di stok lagi ke kas negara gitu loh ya. Nah, di sini ya
itu kan ketika kasusnya UP kan. Jadi kalian tambahin ini nih, uang dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Itu ketika kasusnya GUP nihil. Oke, GUP nihil. Kalau GUP tok itu ya ini aja, kalian terus biasa gini, kayak gini aja, belanja atau transfer yang harus dibayar pada dikel, belanja atau dikel. Nah, pakai UP kenapa dikelnya, kenapa di kreditnya ini dikel, kenapa nggak kas di bendahara pengeluaran langsung gitu loh. Nah, karena gini, sistem yang ada di pemerintah pusat itu ya, dia itu mencatat kan kita ada sistem petikes kan, UP itu kan kayak semacam petikes kan. Nah, jadi di pemerintah pusat itu sendiri dia itu mencatat petikes itu mencatat UP itu ya ketika menerima aja sama ketika kita mengembalikan gitu. Jadi di awal sama di akhir gitulah ibaratnya. Nah, maka dari itu di sini ketika pakai UP pun ini dikel akunnya, enggak kas di bendahara pengeluaran. Ya karena itu tadi, dia tuh kayak seolah-olah kayak mengabaikan uang masuk atau uang keluar dari bendahara gitu loh. Nah, tapi ketika GUP ya, GUP itu kan GUP nihil maksudku. Ketika GUP nihil itu kan dikembalikan. Nah, dikembaliin maka dari itu ditambahin nih akunnya ini lagi nih, uang dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran, nilainya sama nanti. Tapi kalau GUP aja berarti cuma 4 akun ini nih. Cuma 4 ya, cuma ini 4 akun di buku aktual sama di buku besar kas. Jadi cuma itu aja. Oke, kalau LS juga cuma itu aja. Intinya kalau misalnya ada GUP nihil, itu tambahin ini nih, tambahin 2 ini nih. Udah, itu aja sih. Ya. Oke, paham sampai sini ya. Nah, terus selanjutnya di nomor 4. Di nomor 4 ini kita masih bahas expendable. Oke. Jumlah pengembalian belanja tahun anggaran berjalan langsung ke kas umum negara. Nah, ini pengembalian belanja. Nah, pengembalian belanja itu berarti ya kita menerima uang pengembalian belanja dong, ya kan? Yaitu makanya itu di sini apa? Didel juga. Nah, ini dia langsung disetor ke kas negara kan. Maka dari itu buku besar kasnya di sini ditulis juga. Nah, berarti didelnya di sini didel juga, terus di kreditnya beban, di buku besar kas itu belanja ya. Oh ya, di buku besar kas ini kita nggak mengenal istilah beban, adanya nanti belanja gitulah. Kalau kalian nulis beban di buku besar kas itu udah ya itu pasti agak ngawur dikit lah, kalian betulin, oke? Nah, jadi gini ya, filosofinya gini. Ini didel ini berarti uang kita terima kan, uang kita terima terus disetor ke kas negara tadi gitu kan. Kalau didel itu uang masuk ke kas negara, kalau dikal itu uang keluar dari kas negara. Tadi itu pemahamanku itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya salah ya udah tolong betulin, itu pemahaman simpelnya tuh gitu ya, didel sama dikal tuh. Nah, terus beban. Nah, ini kenapa kreditnya beban? Kenapa kreditnya di sini nggak yang lain? Kenapa? Karena di awal itu tadi ketika expendable kita mengakui dia itu sebagai apa? Belanja ini sebagai beban kan? Ya kan? Sebagai beban kan? Nah, maka dari itu ketika ada kelebihan belanja, ketika ada pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, maka yang dikreditkan juga beban, yang berkurangnya itu bebannya. Gitu loh. Karena tadi sebelumnya kita mengakui dia sebagai beban. Kalau misalnya sebelumnya kita mengakui dia sebagai apa namanya? Sebagai aset gitu ya, yang kita kurangin asetnya gitu aja. Nah, terus selanjutnya di nomor 5, jurnal pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu langsung ke kas umum negara. Nah, ini didel pada PNBP lainnya. Nah, kalau ini diakuin sebagai PNBP lainnya ya, pendapatan berarti sini dikredit kan sebagai pendapatan PNBP lainnya. Oke. Kalau yang tahun anggaran berjalan ini diakuin sebagai pengurang belanja ya. Ini kan bebannya kan pengurang belanja. Nah, kalau tahun anggaran yang lalu ini belanjanya, pengembalian belanjanya diakuin sebagai penambah pendapatan, yaitu PNBP lainnya di sini kan yang bertambah. PNBP lainnya ini kan revenue kan, revenue itu saldo normal di kredit. Oke. Ini PNBP lainnya ini beda ya, yang satu ini masuk ke LO, yang satu masuk ke laporan realisasi anggaran. Oke. Ini tadi seputar akun expendable. Nah, kalian catat dulu nih kalau misalnya itu dicatat dulu aja. Ini seputar akun expendable ya. Jadi ketika kita transaksi, analisis dulu belanjanya itu masuk expendable atau masuk intra-accountable ya. Ketika masuk expendable, nah kalian tinggal salin aja nih jurnal-jurnalnya nih apa aja. Ini nggak selamanya betul ya, kalian tinggal sesuaiin lagi. Oh, ini tadi jurnal anggaran ya, ini jurnal anggaran ya. Kalau di ini aku bikin pakai itu aja, pakai yang ya ini jurnal anggaran lah, komitmen ini jurnal anggaran. Kalau di PMK 212 nah, kalau di PMK 212 itu dia itu jurnal anggaran. Jadi ya udah gini aja, cuma satu ya, cuma single entry aja. Nah, ini buat kelas gua aja ya, buat kelas 5-10 atau yang diajak sama dua sekolah, ini pakai double entry. Kalau jurnal anggaran ini single entry. Sebenarnya di PMK nya itu single entry, jurnal komitmen belanja ini. Oke, itu seputar expendable. Nah, selanjutnya nih, expendable itu tadi apa? Expendable itu selain persediaan aset tetap dan aset lainnya, itu expendable.
dia itu nggak masuk aplikasi simak BMN, nggak diakuin sebagai BMN. Dia itu barang yang langsung dipakai biasanya, cenderung gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai intracom table, oke? Karena tadi udah expendable, nah sekarang nih intracom table. Jadi analisis dulu belanjanya, dia itu intracom table atau expendable, oke? Sekarang kita akan bahas mengenai intracom table. Nah, intracom table ini juga sama aja. Jurnal komitmen belanjanya, dia itu jurnal anggaran single entry. Misalnya di debit, misalnya dia belanja barang gitu, misalnya udah belanja barang di debit, nggak usah mikirin temennya apa, nggak usah mikirin pasangannya apa. Jadi tinggal tulis aja di debit sebesar sekian juta gitu misal, ya kan? Di debit aja, oke? Nah, nanti tinggal kita ilangin tuh jurnal komitmen belanjanya ketika ada apa? Ketika ada SPP, ketika ada validasi SPP kita ilangin. Sama kayak tadi, sama kasusnya kayak jurnal itu tadi. Jurnal apa namanya? Yang ada di expendable. Nih contohnya kayak gini ya. Itu yang PMK 212 ya, kalau kalian pakai PMK 212 ya itu kayak gitu. Kalau misalnya ada kesepakatan sama dosen kayak dosenku misal, nah itu ya udah ikutin dosennya aja. Nah, ini nih. Ini jurnal anggaran nih. Ini harusnya ini kan belanja barang aja ya harusnya ya. Karena ini pakai punya dosenku ya. Jadi dia tuh jurnal komitmen itu belanja barang, belanja apa gitu nanti pada di cadangan untuk belanja. Nah, ini kan, ini ketika komitmen nih. Yang pertama nih, belanja barang pada di cadangan untuk belanja. Nah, ketika ada validasi SPP, maka dia dibalik lagi nih. Di cadangan untuk belanja pada belanja barang. Jadi dia menghilangkan akun yang tadi, menghilangkan akun komitmennya. Oke, kalau misalnya kalian pakai single entry berarti kalian tulis satunya aja gini. Kalau pakai PMK 212 nih. Jadi gini, pas komitmennya kalian tulis belanja barang di debit dan ketika ada validasi SPP kalian tulis belanja barang di kredit sebesar ya sama nilainya. Jadi dia saling menghilangkan. Oke. Oke, itu jurnal komitmen belanjanya sama kayak yang expendable. Nah, terus tadi nih yang aku bilang kan. Kalau di expendable itu ya, dia itu ketika menerima barang, misal kayak si A membayar enggak si A sih si satker A misal kayak membayar pembelian mobil gitu misalkan. Nah, itu artinya mobil itu kita terima. Gini, balik ke konsep belanja negara. Konsep belanja negara itu gimana sih? Barangnya kita terima baru kita bayar kan. Nah, itu konsep belanja negara tuh kayak gitu kan. Nah, ini ada hubungannya juga sama ini. Jadi gitu. Jadi ketika kita bayar nih misal ya, jadi SP2D itu pengesahannya sih ada pencairan dananya, benar-benar ada dananya gitu. Nah, jadi di sini ya, tadi di expendable itu kita tuh nggak ada jurnal diterimanya aset tetap, jurnal diterimanya barang, nggak ada. Jadi dia langsung diakuin sebagai beban. Kenapa? Karena ya langsung kita pakai. Tapi kalau ini ya aset lain, aset tetap atau persediaan, dia ini kan nggak langsung kita pakai, kita simpan, kita catat di aplikasi simak BMN, kita akui sebagai BMN. Nah, nanti ada register itulah segala macam ya. Maka dari itu ketika kita menerima barangnya ya, kita tulis dulu, kita catat, kita akuin dia sebagai apa? Persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister ya. Karena belum masuk aplikasi simak BMN. Nah, belum diregister di sini itu maksudnya kayak gitu. Dia itu artinya belum masuk nih, namun belum terverifikasi kondisi BMN. Nah, belum terverifikasi kondisi BMN ini tuh artinya belum masuk aplikasi simak BMN gitu. Dan belum ada resum tagihan belanja. Resum tagihan belanja ini berupa SPP ya. Oke. Nah, jadi ini pilih salah satu aja. Kalau misalnya dia persediaan ya persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Misalnya dia aset tetap ya udah tulis aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Oke, jadi kalian tulis dulu, kalian stop dulu videonya terus kalian tulis gitu. Baru dengerin penjelasanku gitu loh. Lebih enaknya tuh gitu sih. Langsung paham, serius langsung paham. Trust me. It works. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi kalau di expendable ketika kita menerima barang itu nggak ada pencatatannya, tapi ketika di intracom table ketika kita menerima barang itu ada pencatatannya, yaitu diakui sebagai persediaan, aset tetap atau aset lainnya belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Ya, ini belum diterima tagihannya karena belum ada ini resum tagihan belanja, belum ada SPP. Makanya di sini tulis belum diterima tagihannya. Oke. Nah, nomor 3 nih, jurnal resum tagihan terverifikasi. Nah, ini di sini udah ada SPP. Berarti ketika nanti ada komitmen di sini ya, ketika kalian menjurnal komitmen. Nah, ketika di sini di nomor 3 ini ketika ada SPP kalian kreditin dulu, kalian ilangin dulu lah jurnal komitmennya ibaratnya gitu. Kalau misalnya pakai double entry kayak kelasku ya tulis double entry, tapi kalau misalnya pakai single entry ya sesuai PMK 212 kalian kreditin aja berarti belanjanya. Oke. Nah, ini resum tagihan belanja ini berarti udah ada SPP ya. Artinya SPP ini sebagai apa ya? Sebagai bukti
udah terverifikasi gitulah ya pokoknya. Nah jadi itu balik lagi tadi aku pengen ngingetin kalau di dosenku itu kalau misalnya ada SPM itu nggak di jurnal, tapi kalau dosen kalian nggak tahu ketika ada SPM itu udah di jurnal atau enggak gitu loh. Jadi di jurnal itu ketika SPP sama SP2D aja gitu sih kalau dosenku sih. Kalau dosen kalian nggak tahu gimana, nanti bisa ditanyain juga tuh ketika ada SPM itu di jurnal atau enggak ya. Oke. Nah jadi kita lanjut lagi di nomor 3 ini ya. Ini kan udah ada SPP, udah ada resume tagihan, ya, maka kita jurnal nih. Belum ada uang keluar atau masuk dong, berarti buku kas besar kan masih aman kan? Buku besar kas itu masih aman kan? Nggak ada gangguan apa-apa kan? Nggak perlu kita catat kan? Ya udah kita akualin aja. Nah, karena udah ada tagihan, berarti utang yang belum diterima tagihannya ya, kita taruh debit, jadi dia menghilangkan utang yang belum diterima tagihannya kan? Ya karena dia udah ada tagihannya, udah ada resume tagihan, udah ada SPP gitu loh. Nah terus pada belanja yang masih harus dibayar, nah ini kewajiban, sesuatu yang harus dibayar nantinya. Oke ya, kalau belanja masih harus dibayar ini berarti ini udah ada resume tagihannya, jadi udah ada kewajiban kita buat nyetor, buat bayar, bukan buat nyetor. Nah selanjutnya di sini misalnya ada verifikasi kondisi BMN, biasanya ini setelah SP2D sih sebenarnya sih. Verifikasi kondisi BMN itu maksudnya ada apa ya, yang tadi kan kita misalnya beli persediaan, kita beli aset tetap segala macam itu kan, kita beli aset persediaan, beli aset tetap, beli aset lainnya, itu udah dimasukin, udah diinput ke aplikasi Simak BMN. Nah ketika diinput ke aplikasi Simak BMN ya, ada ADK-nya gitu kan. Nah ini persediaan yang belum diregisternya kita kreditkan. Karena apa? Karena udah masuk ke dalam aplikasi Simak BMN, karena dia itu udah terverifikasi sebagai BMN. Jadi persediaan yang belum diregister ini kan artinya belum sah jadi BMN kan, ibaratnya gitu. Nah maka dari itu kita kreditkan, kita ganti pengakuannya sebagai persediaan karena dia udah terverifikasi bahwa itu tuh BMN gitu loh. Ya ditandai dengan dia itu udah masuk ke dalam aplikasi Simak BMN. Oke. Nah selanjutnya ini SP2D nih, SP2D-nya. Ya, SP2D-nya di sini. SP2D-nya sebenarnya sama aja sih. Nah, di sini ini belanja barang atau belanja modal ya, di buku besar kas itu tulisnya akun 2 digit aja sih kalau dosenku sih. Ya. Soalnya di LO-nya itu ya cuma 2 digit akunnya. Nggak ada kayak belanja persediaan, belanja apa gitu. Ini mungkin belanja barang aja, nggak pakai persediaan ya. Belanja barang atau belanja modal. Belanja barang itu ketika dia emang persediaan, belanja modal itu ya ketika dia aset tetap atau aset lainnya gitu kan, karena ini kan intra-countable kan. Nah ini jurnal realisasi pembayaran belanja melalui penerbitan SP2D ya, ini sama kayak tadi, sama kayak yang di mana, di expendable lah ya. Di sininya belanja masih harus dibayar ya kan. Kenapa di debit, artinya kita menghilangkan akun belanja masih harus dibayar karena udah dibayar di sini ya kan. Dikel artinya kas keluar ya kan. Iya, kalau itu artinya kas keluar, dan di sebelah buku kasnya karena dia merupakan realisasi belanja, udah ada uang keluar ya, berarti sini dari bun ya kan. Nah maka di sini sama nih, di buku besar kasnya dicatat ya kan, belanja barang atau belanja modal. Nanti dia tergantung, kalau misalnya belanja barang ya kalian tulis belanja barang, kalau misalnya belanja modal ya kalian tulis belanja modal. Oke. Nah terus kreditnya itu ditagihkan ke entitas lain, sama kayak yang ininya. Nah kalau misalnya ada GUP nihil ya, GUP nihil ya sama kayak tadi, kalian tambahin ini aja nih, uang dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran ya. GUP nihil itu kan artinya kas di bendara pengeluaran itu kan dibalikin ke sana gitu ya kan. Ya udah kalian tambahin itu aja kalau misalnya ada GUP nihil. Oke. Nah selanjutnya di sini di nomor berapa lagi, nomor 6 ya. Nomor 6 nih, masih di intra-countable, yaitu jurnal pengembalian belanja tahun anggaran berjalan langsung ke akun. Nah ini kalau ada pengembalian belanja, ini belanja intra-countable ya. Saya habis minum. Nah ya udah, ini aku nulis di sini tuh berdasarkan PMK 212 semuanya sih. Jadi ya kalau misalnya sama dosen kalian boleh dipersingkat gitu ya kan, boleh di apa namanya, boleh dikecilin ya kan, boleh dicoret-coret gitu ya, itu ya terserah dosen kalian masing-masing sih. Tapi intinya di sini aku ngajarin itu ya sesuai dengan PMK-nya dulu lah. Nanti yang penting kalian paham konsepnya dulu aja gitu kan. Nah ayo lanjut lagi, jurnal pengembalian belanja tahun anggaran berjalan langsung ke kas umum negara. Nah jadi ini untuk yang intra-countable ya kan. Nah didel pada persediaan yang belum diregister ya, atau nih ini atau ya, jadi kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai ini ya kan, kalian bisa pakai ini
Ya saya tak kuningin dulu. Atau kalian bisa pakai yang ini. Ya, salah satu ya. Salah satu aja, gak usah dua-duanya. Nah, tapi yang bawah ini wajib ditulis juga. Wajib ditulis. Kalau ini untuk persediaan kan, karena di sini akunnya persediaan kan. Kalau yang bawah untuk aset tetap atau aset lainnya sama aja sih sebenarnya. Ini belanja barang persediaan, belanja barang aja, nggak usah pakai persediaan sih sebenarnya. Karena itu di tadi di LO itu kan belanja barang kan tulisannya, nggak ada belanja barang persediaan kan. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini detail ya. Detail pada persediaan yang belum diregister ya. Terus di buku kreditnya, di buku kredit, di buku kasnya itu detail pada belanja barang. Oke. Nah, terus kalian tulis lagi nih, di akunnya tambahin ini nih. Setelah kalian nulis yang kuning atau yang biru ya, tergantung. Kalau yang kuning ini untuk persediaan ya, kalau yang biru ini untuk belanja aset tetap dan aset lainnya. Nah, kalian tambahin lagi, kalian tambahin ini ya kan, kalian tambahin akun ini ya, nanti apa, sehingga apa, karena di awal kita mengakui dia sebagai apa, kita mengakui dia sebagai apa tadi, persediaan kan. Nah, makanya ketika ada pengembalian belanja kita kurangin ya persediaannya, bukan bebannya gitu loh. Sama kayak halnya tadi di expendable juga, di expendable itu ada pengembalian belanja ya kan, kita kurangin di sini bebannya, bukan persediaannya, bukan, karena di awal itu kita mengakui itu sebagai beban gitu loh. Jadi tergantung pengakuan awalnya itu apa. Di sini pengakuan awalnya itu sebagai persediaan di sini kan, sebagai persediaan yang belum diregister di sini kita mengakuinya juga ya kan. Maka dari itu begitu ya jadi konsepnya. Nah, ini jadi tinggal di jurnal aja tulis ya, kalau misalnya kuning ya udah pakai yang kuning, kalau yang biru pakai yang biru, dan ini ditambahin ini ya setelah kalian nulis kedua itu. Oke. Jadi dia sebagai pengurang persediaan ketika ada pengembalian belanja tahun anggaran yang berjalan. Nah, ini detail ini berarti uangnya itu diterima kan ya. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu langsung ke kas umum negara. Nah, ini juga sama, ini aku dapat dari PMK 212 juga semuanya ya kan. Ini berarti detail ekuitas ya pada PNBP lainnya. Berarti ini diakuin sebagai apa ini? Sebagai PNBP lainnya berarti di sini nanti didebetkan lagi ya PNBP lainnya ini. Koreksi ekuitas berarti ya dia mengurangi persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Berarti sama aja sih sebenarnya sih. Tapi di LK-nya ini diakui sebagai PNBP lainnya, sebagai penambah pendapatan PNBP lainnya. Oke. Nah, itu tadi intracom table nih yang kedua nih. Yang pertama itu tadi expendable. Nah, selanjutnya nih kita ada hibah nih. Ya kan? Hibah nih. Hibah ini agak sedikit beda ya. Kalau di hibah itu kalian tuh nggak akan mengenal yang namanya SPM, SP2D, nggak ada tuh di hibah tuh, nggak ada itu. Oke. Jadi kan sumber belanja itu ada 3 nih, ya kan? Kalau di DIPA itu ada 3 tuh, ada RM, rupiah murni, ada yang bersumber dari PNBP, ada yang bersumber dari PHLN, ya kan? Nah, kalau di rupiah murni, di PNBP biasa, PNBP Satker biasa bukan BLU. Nah, itu kalian tuh mengenal istilah-istilah SPM, SP2D itu sebagai mekanisme-mekanismenya itu ya kan. Nah, tapi kalau di PHLN sama PNBP BLU ya, di sana itu PNBP PHLN itu penerimaan luar negeri ya, penerimaan hibah luar negeri kan nggak salah. Ya, ini kan kita lagi bahas hibah kan. Nah, jadi kalau di hibah ya atau di PNBP BLU itu kan yang sumber belanja dari PNBP BLU. Nah, itu tuh kita tuh mengenal yang namanya pengesahan. Ya, jadi nggak ada SPM, nggak ada SP2D gitu. Kita mengenal dengan istilah dokumen-dokumennya itu yang pengesahan-pengesahan gitu lah intinya lah. Ya. Jadi gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Oh iya, yang di sini ya, yang di buku-buku ini yang aku kasih tau lah di sini lah intinya lah. Ini tuh untuk akuntansi sistem akun untuk khusus yang hibah ya, khusus yang hibah ini khusus untuk SAI non BLU ya. Jadi kalau soalnya beda ya, hibah di Satker BLU sama non BLU itu beda. Kalau di Satker BLU itu ya, dia itu diakui sebagai PNBP fungsional. Ini setahu gue ya. Nah, kalau misalnya di Satker biasa, ini kita bahas yang Satker biasa ya, bukan BLU ya. Dia itu diakui sebagai hibah langsung gitu loh. Oke, nah jadi ini Satker biasa, oke. Bukan BLU, non BLU di sini, sistem akuntansi instansi non BLU. Oke. Ini belanja hibah. Jadi belanja hibah itu kita nggak mengenal SPM, SP2D, jadi nggak akan ada nanti kalau kalian cari SP2D, SPM. Yang ada hanya berupa kayak dokumen pengesahan gitu. Oke, sip. Oke, kita mulai. Lagi. Oke, jurnal komitmen belanja di jurnal anggaran. Jadi ini sumber dana itu bukan dari rupiah murni. Rupiah murni itu ya biasalah, yang kayak no effort, setiap kali itu dapat itu no effort gitu loh, kayak nggak ada usaha ya, dia tuh udah pasti dapat untuk membiayai belanja pegawai, entah belanja barang atau apa yang ada di dalamnya.
Ya, kalau PHLN ini, kalau hibah ini ya khusus, jadi kayak ada orang ngasih hibah, ngasih uang lah ibaratnya, ngasih uang nih ke KL gitu loh, ibaratnya gitu simpelnya kan. Nah, terus ini nomor satu nih, jurnal komitmen belanja. Ini komitmen belanja sama kayak tadi lah intinya lah ya. Nah, nanti komitmen belanjanya ini dihilangkan ketika menerima SP2HL nih. SP2HL ini ibaratnya kayak SPP-nya. Resum tagihannya kalau di tadi kan di yang biasa kan, yang sumber dana rupiah murni kan. Yang tadi intracomptable, expendable, ya kan. Nah, itu tuh resum tagihannya kan SPP kan. Nah, kalau di sini SP2HL kalau di hibah itu. Oh ya, ini kita bahas yang belanja expendable ya di sini ya. Bukan belanja itu. Belanja expendable yang dananya dari hibah. Oke. Nah, berarti ketika belanja expendable apa? Ketika diterimanya barang itu nggak akan ada jurnal, oke? Makanya di sini langsung jurnalnya ketika diterima resum tagihan, oke? Kalau sebelumnya itu ketika ada SPP kan. Nah, di hibah ini nggak mengenal SPP, jadi SP2HL, surat permintaan pengesahan hibah langsung, ya. Jadi ketika di SP2HL ini, nah jurnal komitmen belanjanya dihilangin nih, sama kayak tadi, oke? Sama kayak tadi, cuma beda nama-nama aja sih. Nah, terus jurnal ini juga sama nih, jurnalnya masih beban kan, beban apa belanjanya, misal beban barang, beban apalah, ya, pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, ini udah ada resum tagihan, udah ada validasi dokumen tagihan lah ini ya. Ibaratnya kalau tadi sebelumnya yang rupiah murni itu validasi SPP di sini tuh. Tapi kalau di sini SP2HL ya, resum tagihannya. Kalau di rupiah murni tadi itu resum tagihannya itu SPP. Nah, selanjutnya di nomor 3 nih, jumlah pengesahan belanja yang sumber dananya dari hibah. Ini terbit SPHL. Nah, ini ibaratnya kayak SP2D-nya lah. Di hibah SP2D-nya itu SPHL namanya. Kalau di hibah itu surat pengesahan hibah langsung. Nah, jadi ini tuh udah ada realisasi belanja kalau di sini ya. Tapi sumbernya dari hibah. Ini kita bahas expendable ya. Berarti jurnalnya belanja yang masih harus dibayar ya, kita debitkan karena dia itu udah ada kewajiban buat kita bayar karena udah kita bayar. Nah, di kreditnya kalau tadi biasanya itu kita tuh di call kan, ya kan. Nah, kalau ini kas lainnya dari di KL dari hibah. Ya karena itu uangnya itu ya langsung gitu. Kan kita menerima uang nih. Kita nih sebagai KL, anggap kita sebagai KL, kita menerima uang. Ya udah kita belanjain uang itu. Yang uang yang kita terima itu yang dari hibah itu tadi. Nah, dokumennya itu SPHL bukan SP2D ya kan. Tapi SPHL ini ibaratnya kayak SP2D ibaratnya ya, simpelnya kalau pengen cepet pahamnya tuh kayak gitu ya. Nah, jadi ini kreditnya itu kas lainnya di KL dari hibah ya, bukan di call. Oke. Ya, nah untuk belanjanya nih, belanja apa nanti tinggal ditulis aja, belanja barang 2 digit ya. Belanja barang, belanja modal atau belanja pegawai. Nah, terus kreditnya kas lainnya di KL dari hibah. Oke. Ya gitu ya. Oke, ya ini untuk yang hibah expendable. Nah, gimana kalau yang hibah intracomptable, ya kan? Nah, kalau hibah ini ya, hibah intracomptable ya, ini juga komitmennya sama lah kayak tadi lah ya, nggak usah diulang-ulang lagi ya. Nah, terus, nah seperti biasa, kalau intracomptable itu ketika diterimanya barang ya, ketika misal kayak si Satker A membayar pembelian ini, nah itu belum ada resum tagihan, belum ada SP2HL kalau di hibah ini. Ya kalau nggak salah dokumennya ini SP2HL sih, ini nggak tahu aku salah nulis atau enggak sih. Ya udah, pokoknya intinya SP2HL. Ini dokumen resum tagihan lah, kayak SPP gitulah ya. Nah, lanjut lagi. Jadi komitmen belanja nih sama nanti dihilangin ketika ada resum tagihan, ketika ada validasi ya. Berarti di sini kalau di hibah itu ketika ada SP2HL di sini ya, resum tagihannya. Ketika ada resum tagihan intinya jumlah komitmen belanjanya itu dihilangin, tinggal dikreditin aja atau tinggal dibalik kalau misalnya kalian pakai yang double entry sama kayak dosenku. Nah, ini sebenarnya sama aja sih secara keseluruhan sama intracomptable yang awal ya. Jadi di sini itu gini loh. Jurnal diterimanya aset tetap. Nah, sama kan? Jadi intracomptable itu ada ketika penerimaan aset tetap, tapi kalau expendable itu ketika diterimanya aset itu, ketika diterimanya barang itu tuh nggak ada jurnalnya. Ya udah gitu aja sih. Nah, ini masuk ke dalam persediaan yang belum diregister karena belum terverifikasi kondisi BMN, karena belum masuk ke dalam aplikasi Simak BMN. Oke, dan belum ada resum tagihan belanja juga. Makanya dia di sini diakui sebagai persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya karena belum ada tagihan belanjanya. Oke, karena belum ada resum tagihan belanjanya, belum ada SP2HL ya. Maka dikreditkan utang yang belum diterima tagihannya. Nah, dipilih salah satu nih, entah itu persediaan, aset tetap atau aset lainnya nanti. Nah, terus ini jurnal diterimanya tagihan nih, udah ada resum tagihan, udah ada SPP ibaratnya ya, SP2HL, tapi di sini dokumennya pengesahan gitu lah intinya. Nah,
itu kita debitkan aja karena tadi udah kita terima nih resume tagihannya, ya berarti utang yang belum diterima tagihannya kita ilangin aja, kita debitkan pada belanja yang masih harus dibayar ya. Ini kewajiban ya, jadi udah ada resume tagihannya, jadi kewajiban kita buat bayar. Nah, terus ini jurnal verifikasi kondisi BMN. Nah, tadi kan masih belum masuk aplikasi Simak BMN kan, makanya akunnya itu kita akui sebagai persediaan yang belum diregister. Nah, tapi ketika dia udah masuk aplikasi Simak BMN, maka kita akuin sebagai ya udah persediaan seutuhnya gitu ya kan. Pada persediaan yang belum diregister itu dikredit, artinya kita menghilangkan akun persediaan yang belum diregister di sini. Nah, ini aset tetap yang belum diregister atau aset lainnya. Ini pilih salah satu aja ya, mau yang mana. Kalau aset tetap, kalau aset lainnya aset lainnya gitu. Nah, terus ini nih terakhir nih, SPHL nih, jurnal realisasi belanja nih, pengesahan sumber dana dari hibah. Itu SPHL ini ibaratnya kayak SP2D, sama aja ya. Ini jurnalnya juga sama aja kok. Belanja yang masih harus dibayarnya itu kita debitkan, artinya kita menghilangkan akun belanja yang masih harus dibayarnya ini karena udah kita bayar pada kas lainnya di KL dari hibah ya. Karena sumber dana dari hibah, terus pada belanja apa nih kalian tulis expendable, salah, ini pada belanja apa, belanja barang, belanja modal atau apapun itu pada kas lainnya di KL dari hibah. Oke, that's it. Oke, amankan ya, kalian sambil tulis ya, jangan gak nulis, harus nulis. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang aneh kalian bisa tanya ke dosen-dosen kalian ya, saya tahu penjelasanku ini ada yang gak jelas, ada yang ngawur gitu ya, tolong bantu di bawah juga, bantu komen gitu loh ya kan, kalian koreksi juga kalau ada salah gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih kita bahas mengenai transaksi uang persediaan. Oke. Nah, transaksi uang persediaan. Oke. Pertama, transaksi penyediaan UP atau TUP. Nah, ini berarti masih mengajukan SPP UP atau TUP ya. Jadi ketika masih SPP UP atau TUP gini ya, dia itu artinya uangnya tuh belum masuk ke bendahara. Uangnya tuh masih ada di KPPN sana. Ya. Maka dari itu kita jurnal sesuai PMK 212 itu kayak gini jurnalnya. Kalau sama dosenku bisa digabung sih sebenarnya sih, jadi langsung digabung semuanya ini nih, nanti jadi jurnalnya jadi tinggal dikit gitu loh. Tapi ini kita belajar sesuai PMK 212 ya. Nah, di sini ya udah, ini intinya jurnal yang awal ini tuh ya, ini uangnya tuh masih di KPPN, belum kita terima, belum KL terima ya. Jadi buku kasnya itu nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar dari sana gitu ya kan. Nanti akunnya pengeluaran transito UP atau TUP pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar, terus piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP atau TUP. Nah, ini akun pengeluaran transito ini akun sementara gitu. Akun sementara yang nanti nggak akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, makanya di sini ya strip kan ya kan, dia kan nggak akan masuk ke laporan keuangan, jadi dia akun sementara aja. Aku masih nggak paham juga sih fungsinya buat apa sih, kayak makin panjang aja nggak sih. Nah, terus ya ini berarti debitnya ini piutang, kalau kita hilangin ya pengeluaran transitonya ya, berarti tinggal piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar ya. Jadi piutang dari UP yang akan diterima itu kan yaitu sebagai piutang bagi kita, bagi KL gitu loh, karena kita akan menerima UP, karena UP-nya belum kita terima karena UP-nya itu masih ada di KPPN gitu. Oke, selanjutnya nih ada realisasi penerimaan UP nih, udah SP2D nih, udah SP2D berarti uangnya tuh udah kita terima gitu loh. Nah, uangnya udah kita terima, ya wes, ya udah ya kita gaskan ya. Ketika uangnya udah diterima ya udah tinggal kita jurnal aja nih pengeluaran transito UP atau TUP. Ya ini ditulis sebesar terimanya berapa pada uang pada KPPN, kas di bendahara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Nah, di buku besar kasnya ditulis juga uang pada KPPN dikredit, pengeluaran transito UP atau TUP di debit pada uang pada KPPN dikredit. Oke. Nah, ini kalau kita itu ya, kalau kita sederhanain ya. Oh ya, di buku besar kasnya kalian lihat deh. Di sini keterangannya nggak ada kan. Dia tuh nggak akan masuk ke laporan keuangan. Pengeluaran transito ini akun sementara, nggak akan masuk ke laporan keuangan. Ya, jadi di sini tuh kayak gini tuh. Dia tuh nggak akan masuk kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau kata dosenku ya dihilangin juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya dosen kalian balik lagi ya, beda-beda ya. Nah, jadi ini kan pengeluaran transito nih. Ini bisa kita hapus ya. Coba ya kita hapus-hapusin ya. Jadi kalau misalnya digabung ya jurnalnya, langsung SP2D UP gitu misalnya. SPP garis miring SPM garis miring lagi SP2D UP. Oh ya, ketika SPM itu nggak dicatat ya. Jadi ketika SPP sama SP2D aja. Ya aku udah ajarin dosenku gitu. Kalau misalnya beda ya udah kalian ikutin dosen kalian. Nah, ini pengeluaran transito coba kita hapus ya akunnya ya. Pengeluaran transito lagi mana ini kan. Terus pengeluaran transito yang masih harus dibayar nih. Pengeluaran transito yang masih harus dibayar mana? Kok gini sih? Pengeluaran transito UP atau TUP nih ada kan. Terus kok gini sih? Tunggu dulu.
pengelolaan ini piutang dari UP yang akan diterima, ya kan, piutang dari UP yang akan diterima. Ini harusnya akunnya sama sih. Pengeluaran transito yang masih harus dibayar nih sih kayaknya sih. Kayak aku selalu nulis di sini. Nanti tolong dicek lagi di bagian sini ya. Dan nanti ini tuh kayak gini. Ya, jadi tinggal dua akun ini aja. Kas di bendera pengeluaran pada uang muka dari KPPN ketika kita menerima UP. Itu kalau di kelasku tuh boleh disingkat jadi ini aja. Ya, ininya dihapus juga. Jadi cuma dicatat di buku aktual aja. Kalau kelas 5-10 kalian tulis kayak gini aja ya. Kas di bendera pengeluaran atau pada uang muka dari KPPN. Oke? Ketika kita menerima UP, SPP garis miring, SPM garis miring, SP2D UP, biasanya tuh di soalnya tuh kayak gitu. Jadi kalian tulisin aja nih kelas 5-10 nih, kas di bendera pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Oke, ya. Nah tadi ya yang aku minta cek ini tuh yang ini nih. Kayaknya punya aku salah deh ini nulisnya nih. Yang ada di sini nggak sih? Nah ini nih. Ini sama ini kalian cek lagi tolong ya. Pengeluaran transito UP atau TUP pada ini nih. Ini kayaknya sama sih harusnya sih, nggak mungkin beda, ya kan? Nah nanti kalian cek lagi, takutnya punya aku salah, oke? Untuk akunnya, atau aku cek dulu ya sekarang ya. Nanti aja deh, kalian cek di deskripsi aja ya. Akun yang betulnya apa ya untuk dua transaksi ini ya, sesuai PMK 212 ya. Nanti kalian cek di deskripsi aja, oke? Tapi intinya ketika SPP UP atau TUP ini tuh ya uangnya tuh belum kita terima, tapi ketika SP2D UP atau TUP itu uangnya udah kita terima, oke? Uangnya udah ada di KL. Oke ya, nanti buat dua transaksi ini kalian cek lagi di deskripsi jurnal yang benernya apa. Oke. Nah, selanjutnya di sini transaksi pengembalian UP. Nah, transaksi pengembalian UP artinya UP-nya kita balikin ke sana ke kas negara. Maka uang muka dari KPPN, penerimaan transito ya, ini sebenarnya bisa dihapus ya kan pada kas di bendera pengeluaran atau aset. Nah, uang muka dari KPPN pada penerimaan transito ini juga nggak mempengaruhi apa-apa, ini sebenarnya bisa dihapus juga. Jadi ketika pengembalian UP itu jumlahnya ya cuma dua itu aja. Cuma ya ini aja sebenarnya sih. Ini buat kelas 5-10 nih bisa kayak gini ya. Pengembalian UP kan. Ketika ada GUP nihil ya kan. Itu kayak gini aja jurnalnya. Oke. Oke, jadi ya gitu aja ya. Buat yang tadi, buat transaksi UP yang 2 di awal ini nanti kalian cek di deskripsi. Oke, jurnal yang benar itu gimana. Kayaknya ini ada yang salah sih, salah nulis. Nanti aku cek lagi di PMK 212. Oke, nah selanjutnya terakhir nih penerimaan PFK nih, penerimaan pihak ketiga. Penerimaan PFK ini apa ya? Jadi penerimaan pihak ketiga. Ini tuh transaksi non anggaran. Jadi transaksi ini tuh nggak akan mempengaruhi daripada realisasi anggaran. Nah, jadi ketika ada uang masuk, ada uang keluar di sini, nah LRA-nya itu nggak akan berpengaruh. Ya, kalian bisa lihat sendiri, nggak ada LRA yang berpengaruh kan di sini kan? Ya kan? Nah, yang dimaksud penerimaan pihak ketiga ini apa aja? Nah, misalnya kayak ada BPJS, ada Taspen, terus ada yang apa ya, Bapetarum ya, tabungan perumahan gitulah intinya. Nah, itu. Jadi yang dikatakan dengan transito ini, itu tuh kayak transit. Yang namanya transit itu kayak numpang lewat doang. Numpang lewat doang di instansi kita lah ibaratnya. Jadi instansi kita yang ibaratnya ini pengibaratan ya, Ini pengibaratannya jadi kayak apa ya? Kayak ada kas masuk ke instansi kita. Nah, di instansi kita itu nggak diakuin sebagai apa-apa. Diakuin sebagai apa di sini? Utang kan. Nah, nanti setelah utang kan berarti utang itu apa? Harus kita bayar kan. Nah, itu jadi ketika instansi kita menerima itu ya, itu tuh bukan diakuin sebagai pendapatan, diakuin sebagai utang. Ya, nanti utangnya itu ya berarti harus di-store lagi ke kas negara atau ke keluar dari instansi itulah intinya ya kan, yang namanya utang kan. Nah, gitu. Jadi kayak transit tuh jadi ya kayak cuma numpang doang di tempat kita gitu, nggak kita akuin sebagai sesuatu yang gimana gitu, pendapatan kan, gimana maksudnya. Jadi ya dia cuma numpang lewat doang lah ibaratnya. Itu yang dikatakan dengan nih transito di sini gitu. Ini kan ada transito kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi penerimaan PFK itu yaitu kayak BPJS, Taspen dan segala macam. Nah, yang pertama ini ketika penerimaan PFK ya, ketika diterima uangnya. Nah, terus yang bawah ini ketika di-store ke kas umum negara ya. Jadi jurnalnya ini ketika kalian tulis aja. Oke, sekian dulu ya, ini buat belanja ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan PC aja. Kalau misalnya chatnya tenggelam ya biasanya nggak aku balas sih. Aku tuh paling males buat scroll ke bawah sih. Yaudah gitu aja ya, nanti di up aja lah, disundul lagi biar muncul di atas gitu chatnya kalau misalnya nggak aku balas gitu loh. Ya udah gitu aja, sekian dulu. Oke, jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.